Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Katakan haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, sungguh besar Kau Allah kami. Kami boleh melihat kebesaran-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai hari ini karena sungguh besar kuasa-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh beribadah, boleh bernafas sampai hari ini karena sungguh besar anugerah-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kalau anugerah Tuhan besar sampai hari ini, kami percaya dengan iman sampai akhir kehidupan kami, anugerah Tuhan akan tetap melimpah dalam kehidupan kami. Artinya sepanjang kehidupan kami, yang akan kami lihat adalah hidup kami pasti diberkati Tuhan. Sepanjang kehidupan kami, pekerjaan bisnis kami pasti diberkati Tuhan. Bahkan sepanjang kehidupan keturunan kami, semuanya juga pasti diberkati untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya Tuhan, saat ini Tuhan, di tempat ini bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang terhubung live streaming Tuhan, kami akan lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang jamah, Tuhan yang ubahkan hati setiap kami Tuhan, sehingga benar-benar hati kami bagaikan tanah yang subur. Agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kemanapun kami melangkah, kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan hamba-Mu Tuhan yang Kau percayakan saat ini Tuhan menyampaikan firman-Mu, kami doa urapan-Mu mengalir, sucikan, layakkan, tutup bungkus di balik kaki salib-Mu. Kami doa biar kiranya Tuhan, Tuhan yang turun tangan menjamah hamba-Mu ini Tuhan. Sebagai manusia hamba nggak sanggup Tuhan, sebagai manusia hamba penuh dengan keterbatasan, tapi kami percaya ketika ada di tangan Tuhan, ketika ada dalam urapan Tuhan, maka tangan Tuhan, pengurapan Tuhan memampukan hamba-Mu ini yang terbatas. Sehingga benar-benar Tuhan, semua apapun yang disampaikan bukan berdasarkan nikmat hamba, semuanya berasal dari isi hati Tuhan. Karena kami tahu ketika berasal dari isi hati Tuhan, pasti ada kuasa. Semua yang menerima pasti terima berkat, terima sukacita, terima mujizat. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau berdoa dari tempat ini Tuhan, semua yang hadir, semua yang menyaksikan, doa kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Bahkan sebentar kami akan lebih lagi diberkati Tuhan, yaitu Tuhan oleh Bapak Gembala Sidang kami bersama dengan Ibu Gembala. Kami doa Tuhan urapi Gembala Sidang kami, Tuhan pakai dengan luar biasa. Kami percaya Tuhan, setiap kata kalimat penuh tanda, penuh mujizat. Bahkan kami percaya sekali lagi Tuhan, semua kami pasti diberkati Tuhan. Berbicaralah, berfirman bagi setiap kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya saudara dan saya, kita dalam Tuhan pasti ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita, pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu saudara. Yang di rumah juga bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk jumpai kanan kirimu, tetap jaga jarak saudara, tetapi senyumnya yang paling manis saudara. Bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan, sebab sukacita Tuhan tercurah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Senang bisa jumpa saudara. Saudara, sedikit informasi untuk saudara maupun yang hadir di rumah yang menyaksikan juga saudara, bahwa tadi saya diinfo dari Bapak Gembala Sidang bersama Ibu untuk yaitu saudara khotbah dulu saudara, dan saya sudah diberitahukan Bapak Gembala Sidang bersama Ibu tentang tema apa yang Tuhan taruh di hati Bapak Gembala Sidang bersama Ibu kita saudara, dan saya percaya kalau itu berasal dari Tuhan pasti akan memberkati saudara dan saya. Amin. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Yuk boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yuk yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Yang bawa Alkitab juga boleh. Alkifon juga boleh. Yang gak bawa apa-apa angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya kita, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan ini sama-sama kita katakan
Amin. Sebelum kita mau membuka Alkitab kita, saudara, tema yang Tuhan taruh di hati Bapak Gembala sidang kita bersama dengan Ibu Gembala adalah bicara tentang mujizat. Sama-sama bilang sama saya mujizat. Sama-sama bilang sama saya mujizat. Haleluya. Alkitab dengan tegas berkata bahwa Tuhan tidak berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Tuhan kita tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Artinya begini saudara, kalau dulu Tuhan sanggup lakukan mujizat, sampai hari ini juga Tuhan sanggup lakukan mujizat. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mujizat masih ada. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yuk coba kita buka Alkitab kita saudara. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 12 sampai 14. Yohanes pasal yang ke-14 kita buka saudara Alkitab kita. Ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Yuk Yohanes pasal yang ke-14 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yuk yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama kita baca 3 ayat ini saudara. 3, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan apa? Melakukan juga apa? Yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, dikatakan apa? Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan apa? Di bagian awal dikatakan apa di sana? Boleh munculkan bagian yang ke awal di bagian ayat 12 sama-sama. 3, iya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa apa? Percaya kepadaku, ia akan apa? Juga melakukan apa? Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan apa? Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku apa? Pergi kepada Bapa. Oke, tahan sampai di situ saja saudara. Di bagian awal dikatakan apa saudara? Ketika saudara dan saya, kita hidup dalam Tuhan, kita percaya Tuhan. Saya mau bilang saudara, saudara dan saya bukan hanya jadi orang yang melihat mujizat. Saudara dan saya bukan hanya jadi orang-orang yang mengalami mujizat. Tapi sama-sama bilang sama saya, kita juga melakukan. Sama-sama bilang sama saya, melakukan. Amin saudara, bahkan firman Tuhan berkata bukan hanya melakukan yang biasa-biasa, tapi sama-sama bilang sama saya lebih besar. Sama-sama bilang sama saya lebih besar. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yuk coba sama-sama kita lihat Alkitab kita sekali lagi saudara. Matius pasal 14 kali ini 22 sampai 33 saudara. Ada satu kisah yang sangat menarik yang saya mau ajak saudara melihat untuk sama-sama kita jadikan pembelajaran untuk bicara tentang mujizat. Matius pasalnya yang ke-14 kita akan baca saudara ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-33. Nanti saya baca 22, saudara 23 kita gantian. Ayatnya yang ke-33 kita akan baca sama-sama. Matius pasalnya yang ke-14 ayat 22 sampai 33. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Saya 22, saudara 23 gantian 33 sama-sama. Demikian firman Tuhan. Di situ diberi judul Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang-orang banyak pulang. Ayat 23 silakan. Ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. 25. Ayat yang ke-26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. 27. Ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. 29. Ayat yang ke-30, tetapi ketika dirasanya angin, tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. 31. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Ayat 33 sama-sama. 3, iya. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau
anak Allah. Ini kisah yang sangat menarik, saudara. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berjalan di atas air, kemudian dia meredakan badai. Dan yang paling menarik ketika saya pelajari lebih dalam, saudara, adalah sosok seorang Petrus. Sekali lagi, saudara, yang menarik dari kisah ini buat saya adalah tentang sosok seorang Petrus. Kenapa seorang Petrus menjadi sesuatu kisah, sesuatu bagian, jadi sosok yang menarik dari kisah ini, saudara? Kenapa? Karena Petrus bukan hanya jadi orang yang melihat mujizat, tapi Petrus juga jadi orang yang melakukan mujizat. Sama-sama bilang sama saya, melakukan. Amin. Ini sejalan dengan apa yang kita baca di awal tadi. Saudara bicara tentang orang yang hidup dalam Tuhan, bukanlah hanya jadi orang yang melihat mujizat, bukan hanya jadi orang yang mengalami mujizat, tapi juga melakukan mujizat. Dan saya mau bilang, saudara, ini sesuatu yang sangat menarik. Kenapa? Petrus, dia bukan cuma lihat mujizat, bahkan dia bisa melakukan mujizat, saudara. Nah, akan tetapi ketika saya pelajari lebih dalam, saudara, ternyata untuk bicara tentang mujizat ini, saudara, ada yang namanya kunci dari mujizat. Sama-sama bilang sama saya, kunci mujizat. Amin. Itu kenapa kalau saudara boleh lihat sekali lagi, saudara, di tema khotbah yang saya tuliskan, saudara, bukan hanya bicara tentang mujizat, tapi lebih spesifik lagi bicara tentang kunci terjadinya mujizat. Sama-sama bilang sama saya, kunci terjadinya mujizat. Amin. Nah, saya mau ajak saudara sama-sama kita mau belajar mengenai apa yang Tuhan taruh di hati Bapak Gembala Sidang kita bersama Ibu untuk sama-sama kita belajar supaya apa, saudara? Saudara dan saya, kita bukan cuma jadi orang-orang yang lihat orang lain terima mujizat, tapi kita juga jadi orang-orang yang sanggup menerima mujizat, bahkan melakukan mujizat. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yuk, sama-sama kita lihat ayat yang ke-28 dan 29. Ayatnya yang ke-28 sampai 29. Masih di Matius pasalnya yang ke-14, saudara. 28 sampai 29. Yuk, sama-sama kita baca Alkitab kita. 3, ya. Lalu Tuhan apabila engkau itu suruhlah. Kemudian apa? Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus apa? Amin. Saya mau bilang, saudara, yang pertama, apa kunci mujizat? Boleh munculkan poin yang saya tuliskan di sini, saudara. Dikatakan apa? Bahwa mujizat membutuhkan iman. Sama-sama bilang sama saya, membutuhkan iman. Sama-sama bilang sama saya, membutuhkan iman. Amin. Kunci mujizat, kunci kenapa Petrus sanggup lakukan mujizat, saudara. Saya mau bilang, karena iman percaya. Sama-sama sekali lagi bilang sama saya, iman. Amin. Dasarnya dari mana? Kalau saudara lihat, ketika dia memanggil Tuhan Yesus, dia panggil kata Tuhan. Bahasa aslinya bicara tentang kurios. Kurios di sini, saudara, kalau saudara pelajari makna katanya, panggilan Petrus ini, saudara, punya makna kesadaran akan otoritas dari pribadi yang dia panggil, saudara. Sekali lagi, kata kurios di dalam bahasa aslinya, saudara, menyatakan kesadaran Petrus akan otoritas dari pribadi yang dia panggil. Itu kenapa dia panggil Tuhan. Saya mau bilang, saudara, karena dia percaya. Itu kenapa dia juga mau keluar dari perahu, karena dia percaya. Sama-sama bilang sama saya, percaya. Amin. Iman yang membuat Petrus akhirnya bukan cuma melihat mujizat, tapi juga melakukan mujizat. Alkitab dengan tegas berkata, bilang begini, saudara, iman adalah shalom. Saya udah keren banget ini, saudara. Tolong dibantu, ini banyak yang nonton. Masa pendeta udah keren-keren jemaatnya? Pak pendeta, kok belum ada lucu-lucuan? Sabar! Ini sesi Bapak Ibu, nggak boleh lucu-lucu, serius. Bapak Ibu nonton ini. Tolong diedit. Nggak bisa live ya? Saya mau serius padahal. Yuk, sekali lagi. Sampai di mana tadi khotbahnya? Sekali lagi, iman. Itu kan udah nggak keren kan saya? Sama-sama bilang sama saya, iman adalah dasar. Sama-sama bilang sama saya, iman adalah dasar. Amin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Artinya apa? Bicara tentang mujizat, saudara dan saya yang paling pertama harus kita miliki. Sama-sama bilang sama saya, iman. Sama-sama bilang sama saya, percaya. Amin. Itulah yang dimiliki oleh Petrus sehingga dia bukan cuma melihat tapi juga melakukan mujizat. Saya mau bilang, saudara, kalau kita punya iman yang adalah dasar itu, saudara, maka saudara dan saya bukan cuma jadi orang-orang yang lihat mujizat, tapi juga kita bisa lakukan mujizat. Sama-sama berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Udah ada tepuk tangan satu orang, tolong dibantu itu. Hari Minggu saya udah ingetin. Sekali lagi saya mau bilang, saudara, yes. Kalau saudara perhatikan, saudara, ketika adanya iman, saya mencatat di sini, saudara, maka iman yang akan apa? Menghasilkan mujizat. Kalau saudara ingat, ketika yang namanya pelayanan Tuhan Yesus di Nazaret, kalau saudara baca kisahnya, saudara, sangat sedikit mujizat yang terjadi di sana, saudara.
Kuncinya apa? Kenapa? Alasan utama kenapa di sana sangat sedikit mujizat yang terjadi. Coba kita lihat Alkitab kita saudara. Matius pasalnya yang ke-13 ayat 58. Matius pasalnya yang ke-13 ayat 58. Saudara, coba kita buka Alkitab kita. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama kita baca. 3, ya. Dan karena apa? Tidak banyak apa? Kata kuncinya dikatakan apa? Karena ketidakpercayaan. Saya mau bilang saudara, Tuhan waktu itu di Nazaret, kuasanya ada atau tidak? Ada. Kuasa Tuhan nggak pernah berubah. Memang dia 100% manusia, tetapi dia juga 100% Tuhan. Maksudnya apa? Keeksistensian kuasanya tetap ada. Tapi kenapa nggak ada mujizat yang terjadi? Karena apa? Hei, saya mau bilang saudara, kuasa Tuhan ada, tapi kalau nggak ada iman, jangan harap ada mujizat. Karena kalau saudara hadir hari Minggu kemarin, saya bahas tentang begini saudara. Bicara tentang mujizat adalah pertemuan antara kuasa Tuhan dan cuma satu yang hadir hari Minggu. Kuasa Tuhan dan iman. Iman, ini matematikanya begini saudara. Kuasa Tuhan tambah iman sama dengan mujizat saudara. Itu kenapa di gereja ini saya mau bilang saudara, kita sangat mengucap syukur. Kenapa? Di gereja ini Tuhan sudah anugerahkan kuasa yang luar biasa. Amin. Bapak Gembala Sidang kita bersama Ibu, Tuhan perintahkan kembalikan apa? Pelayanan kuasa seperti jemaat mula-mula saudara. Artinya apa? Sudah ada kuasa. Sama-sama bilang sama saya, ada kuasa. Amin. Itu kenapa banyak orang terima mujizat Tuhan. Tapi kenapa banyak orang gak terima mujizat Tuhan di gereja ini juga ada? Karena kenapa? Nggak ada iman. Kalau saudara mohon maaf ya, banyak orang di gereja ini sudah terima mujizat. Kenapa? Karena mereka punya iman. Tapi banyak orang nggak lihat mujizat terjadi dalam kehidupan mereka, cuma jadi penonton. Kenapa? Karena nggak ada iman. Saya sangat gimana ya? Sangat sedih, sangat disayangkan kalau ada jemaat Tiberias cuma jadi penonton orang terima mujizat. Karena kenapa? Sudah ada kuasanya. Kalau kita punya iman, saya mau bilang saudara, ketika kau punya iman, apalagi imanmu besar, kau akan lihat mujizat besar terjadi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya mengucap syukur saya dipercayakan pelayanan bersama dengan Bapak Gembala Sidang bersama Ibu saudara. Saya bisa melihat saudara, salah satu kunci dasar utama kenapa Bapak Gembala Sidang kita bersama Ibu, pelayanan mereka banyak kuasa, banyak orang terima mujizat Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka adalah pribadi yang benar-benar sungguh yakin, percaya, punya iman sama Tuhan saudara. Saya mau bilang, mereka tinggalkan segalanya buat Tuhan. Kenapa? Karena mereka yakin, mereka percaya akan Tuhan saudara. Amin. Mereka tinggalkan sekalipun harus diperhadapkan pada ketidaknyamanan, harus diperhadapkan pada yang namanya hal-hal yang membahayakan, diperhadapkan pada hidup dan mati. Mereka rela, kenapa? Karena mereka punya iman yang besar sama Tuhan. Bahkan satu ketika saudara, yang namanya Bapak Gembala Sidang kita, ketika pelayanan saudara mau dibunuh sama orang saudara. Tapi hebatnya beliau bilang apa? Ya aku percaya sama Tuhan. Sampai hari ini sehat sempurna saudara dalam perlindungan Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Itu kenapa saya mau bilang ayo saudara. Jangan cuma diam saja. Dunia hari-hari ini memang berusaha untuk mengikis imanmu. Tapi saya mau bilang kita tahu kebenaran. Kita terus bangkitkan iman percaya kita sama Tuhan. Ketika iman kita semakin hari semakin bertumbuh semakin besar. Kita akan lihat mujizat Tuhan terjadi. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri memiliki iman yang besar. Bilang sama yang ngomong kau akan lihat mujizat besar terjadi. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, saya mencatat di sini, saudara, mujizat membutuhkan, sama-sama bilang sama saya tindakan. Sama-sama bilang sama saya tindakan. Amin. Coba kita lihat Alkitab kita, saudara. Coba kita lihat Alkitab kita. Masih di Matius tadi, saudara, ayat 14, pasal 14 ayat 28 sampai 29. 28 sampai 29. Boleh munculkan di layar, saudara. 28 sampai 29. Yuk, yang sudah di sana bilang, puji Tuhan. Sama-sama kita baca. 3, ya. Lalu ayat yang ke-29 dikatakan apa di sana? Datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Mendapatkan apa? Saya mau bilang saudara, kunci dari mujizat terjadi. Sama-sama bilang sama saya tindakan. Seandainya saja Petrus sudah percaya, tapi dia tidak keluar dari perahu, apakah dia bisa melakukan mujizat? No. Seandainya saja dia udah tahu nih, oh aku beriman dalam nama Yesus. Tapi dia cuma diam aja. Apakah mujizat akan terjadi? No.
Itu kenapa saya mau bilang saudara, kunci yang kedua adalah adanya tindakan. Petrus sudah beriman, imannya sudah sangat luar biasa. Dari panggilannya dia udah tahu ada otoritas, ada kuasa dari Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, nggak sampai di situ mujizat Tuhan terjadi ketika dia keluar dari perahu dan melangkah saudara. Tapi saya nggak akan turun, jatuh nanti saya di sini. Ini bukan air saudara, ini nggak ada apa-apa. Tapi saya mau bilang sekali lagi, oh ya mau di syuting semua full. Oh nggak nyampe. Saya mau bilang sekali lagi saudara, kalau saudara dan saya sudah beriman, saya mau bilang saudara, untuk membuat itu jadi mujizat, jangan cuma stay sampai di beriman, tapi sama-sama bilang sama saya harus ada tindakan. Amin. Kenapa? Karena Alkitab dengan tegas berkata, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Saudara dan saya punya iman, tapi kalau saudara dan saya tidak bertindak, saya mencatat di sini saudara, iman tanpa tindakan hakikatnya mati. Banyak orang, mohon maaf, saya bisa lihat banyak orang Kristen saudara imannya luar biasa. Saya mau bilang saudara, dalam pelayanan saya melihat banyak anak Tuhan di gereja ini imannya luar biasa. Tapi saya mau bilang saudara, banyak juga di antara mereka cuma sampai di iman, tapi tidak ada tindakan saudara. Akhirnya nggak lihat mujizat, akhirnya nggak lihat pemulihan. Kenapa? Karena cuma sampai di iman tapi nggak bertindak. Pak Pendeta, aku beriman, aku jadi orang sukses, aku jadi orang berhasil. Tapi mohon maaf, tidur terus. Saya mau bilang mohon maaf ya, mohon maaf. Saya mau bilang, sekalipun kau punya iman sebesar biji kedondong, bukan sesawi lagi nih saudara. Betul. Sekalipun, kan kalau Tuhan bilang kan, kalau kau punya iman sebesar biji sesawi, kau bisa memindahkan gunung kan. Saya bilang, kalau kau punya iman sekalipun sebesar biji kedondong, tapi kalau kau nggak ada tindakan di dalamnya, emosi saya. Betul. Ada orang-orang kadang-kadang, oh Tuhan, aku beriman, aku jadi orang sukses. Aku beriman, aku akan mencapai hal-hal luar biasa dalam hidupku. Tapi mohon maaf, habis berdoa tidur lagi dia. Habis itu bangun lagi, cuma makan tidur lagi Tuhan. Sampai ada lagunya, bangun tidur, tidur lagi. Udah sampai situ aja. Nah ini mau share di YouTube, nanti kena di ban saya videonya. Saya mau bilang saudara, mohon maaf ya. Ya memang gini. Memang saya baca saudara, memang ada orang bisa sukses dari tidur. Ada orang bisa berhasil menghasilkan uang dari tidur. Bisa dibayar dari tidur. Apa itu Pak Pendeta? Saya baca. Jadi dia itu dibayar 40 juta sampai 50 juta per bulan. Karena pekerjaannya adalah menguji kasur. Iya, saya baca. Pekerjaan tidur. Jadi dia itu nguji kasur-kasur mewah. Jadi tidur 72 jam. Di kasur itu saudara nyaman atau enggak. Itu dibayar. Sampai 40 juta sampai 50 juta per bulan. Tapi saya mau bilang. Itu kalau kerjaannya begitu. Kalau saudara, mohon maaf. Kerjaannya bukan itu. Apalagi nggak ada pekerjaan. Terus cuma tidur terus. Terus berharap sukses. Saya mau bilang, hei, keong racun bangun. Kau tidur terlalu miring. Aduh, saya nonton di TikTok itu lucu sekali tuh orang. Emosi saya. Sekali lagi saya mau bilang saudara, ada orang imannya luar biasa. Tapi tindakannya nol besar. Imannya besar. Tindakan nol besar. Hasilnya juga nol besar saudara. Pak Pendeta, aku beriman Pak Pendeta. Rumah tanggaku dipulihkan Tuhan. Emang kenapa rumah tangga ibu? Suami saya Pak Pendeta nggak mau betah di rumah. Keluar terus, baru pulang kantor aja dia langsung keluar lagi jalan. Langsung segala macam urus alasannya. Ketika ngobrol sama suami, Pak Pendeta, saya nggak betah di rumah karena istri saya Pak Pendeta ngomongnya bukan cuma cerewet, jahat Pak Pendeta. Makanya saya nggak betah. Bilang sama ibunya. Beberapa bulan kemudian ketemu lagi. Tetap sama Pak Pendeta, suami saya nggak betah di rumah. Ini pasti ada iblis di rumah. Akhirnya saya bilang, Bu, bukan iblis Bu, congor lu Bu. Ya kadang-kadang kan pendeta harus apa adanya saudara.
Kalau udah emosi saudara, mohon maaf ya. Ada kan, udah, kasihan itu ibu. Saya mau bilang saudara, ada orang kadang-kadang imannya besar, tapi nggak mau bertindak. Dia pengen rumah tangganya dipulihkan, tapi dia nggak mau rubah itu mulutnya saudara. Memang ada kadang-kadang ibu-ibu, mohon maaf ya, tapi bukan ibu-ibu di sini, di mana aja. Saya takut sama bilang Kalam Sutra, antara ada yang nonton dari Kalam Sutra. Iya. Saya mau bilang saudara, ada orang-orang itu berharap, Tuhan aku pengen rumah tanggaku dipulihkan, tapi nggak mau berubah saudara. Dia nggak mau rubah. Saya mau bilang sekali lagi saudara, iman tanpa perbuatan bisa mati saudara. Ada orang, Pak Pendeta, doakan saya Pak Pendeta, aku pengen kurus. Tapi pagi babi, siang babi, malam babi. Makan terus. Itu bahasa Ibraninya mustahil itu saudara. Jangan ketawa, bertobat. Ada orang berharap, Pak Pendeta, aku udah umur segini Pak Pendeta, pengen pasangan hidup. Tapi bergaul aja gak pernah mau bergaul. Jalurnya tiap hari cuman kamar mandi, dapur, kamar mandi, dapur. Tapi setiap berdoa, Pak Pendeta, doakan saya minta jodoh. Bergaul. Emosi. Sekali lagi saya mau bilang, saudara, ayo. Saya mau bilang, ayolah. Aduh Tuhan, mohon maaf saudara. Saya mencatat di sini saudara, ayolah. Saudara dan saya, iman yang besar, jangan cuma sampai di iman, tapi bertindak. Ketika kau punya tindakan iman, saya mau bilang saudara, ada mujizat yang pasti terjadi. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Amin. Saya jadi ingat saudara, ketika kesaksian Bapak Gembala sidang kita, ketika ada seorang pengusaha yang kilang minyaknya saudara, mau direbut sama mafia. Sudah kalah di pengadilan saudara. Tapi, saya mau bilang saudara, Bapak Gembala sidang bilang sama dia, yuk bawa minyak urapan, kemudian apa? Urapi tempatnya. Saya mau bilang saudara, dia beriman bahwa kilang minyak yang sudah direbut itu akan kembali. Tapi saya mau bilang ada tindakan di dalamnya. Sama-sama bilang sama saya, ada tindakan. Amin. Dia pergi, dia urapi, kemudian apa? Dia naik banding saudara. Ketika dia bertindak dengan dasar iman yang besar, akhirnya apa? Dia lihat kemenangan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, Bu, ayo bertindak. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, pemain musik boleh maju ke depan saudara. Yang terakhir, kita harus cepat saudara. Yang terakhir, pemain musik boleh maju ke depan. Kita lihat saudara ayatnya yang ke-30 dan 32 saudara. Ayat 30 dan 32. Boleh munculkan di layar saudara. Allah terpuji nama Tuhan. Nanti kita akan terhubung dengan Bapak Gembala sidang kita bersama dengan Ibu Gembala. Yuk, ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-32. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3, ya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Kemudian 31 dikatakan apa di sana? Segera, hai orang-orang yang kurang percaya, mengapakah? Lalu apa? Dan sekali lagi saudara, 3, iya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu apa berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu apa? Haleluya. Pemain musik boleh maju ke depan. Saudara lihat, Petrus sudah beriman. Petrus sudah lakukan mujizat yang luar biasa, sudah berjalan di atas air. Tapi kenapa ketika sedang berjalan, dia akhirnya perlahan tapi pasti tenggelam? Apa yang menyebabkan? Tidak beriman? Kurang percaya? Lapar? Takut tenggelam? Oke. Masih ada kebimbangan? Saya mau bilang saudara, semua yang saudara bilang itu betul. Kecuali yang lapar. Iyalah masa lapar. Bukan. Semua yang saudara bilang, kurang iman, jadi takut tenggelam, bimbang, semua itu betul. Tapi saya mau bilang, semua itu akibat. Sama-sama bilang sama saya akibat. Penyebabnya apa? Itu akibat. Penyebabnya apa? Saya kasih jawabannya buat saudara. Karena fokusnya salah. Sama-sama bilang sama saya, fokus yang salah. Itu kenapa saya catat di sini saudara, mujizat membutuhkan. Sama-sama bilang sama saya, fokus yang benar. Amin. Petrus, yes, dia jadi tidak percaya, dia jadi bimbang. Dia jadi takut. Tapi saya mau bilang semua itu adalah akibat. Penyebabnya karena dia mulai fokus pada hal yang keliru. Itu dikatakan apa di sana? Coba kita lihat. Ayat 30. Boleh munculkan lagi ayat 30. Dikatakan apa? Tetapi ketika dirasanya tiupan angin. Awalnya
Dia fokus lihat Tuhan. Itu kenapa dia sanggup berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasanya, ini bicara tentang apa? Fokusnya sudah mulai bukan sama Tuhan lagi, tapi sudah mulai sama keadaan. Ketika fokusnya sudah bukan sama Tuhan lagi, tetapi sudah sama keadaan, takutlah dia, bimbanglah dia, klimaksnya tenggelamlah dia. Saya mau bilang saudara, kadang-kadang kita gitu. Awalnya kita udah punya iman yang besar. Wow. Awalnya mujizat Tuhan sudah mulai terjadi dalam kehidupan kita. Yang awalnya kita mungkin lemah, karena kita udah punya iman. Aku percaya segala perkara berkutangan dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi kuat. Awalnya dia udah jadi kuat saudara. Tapi ketika dia mulai melihat keadaan, ketika dia udah melihat omongan orang, ketika dia udah mulai melihat vonis dokter, ketika dia udah melihat pemberitaan yang ada di luar sana, fokusnya yang awalnya dari Tuhan mulai terpecah. Ketika fokusnya terpecah, bimbang, takut, dan akhirnya apa? Jatuh. Sering kita gitu ya. Kita ketika di gereja, saya ngeliat ketika di gereja banyak jemaat Tuhan yang fokusnya sama Tuhan, imannya besar, sudah mulai sembuh, sudah mulai kuat. Tapi ketika dia di luar, dia baca hasil pemeriksaannya mulai lemah lagi. Dia dengar omongan orang, lemah lagi. Dia dengar pemberitaan, takut lagi. Itu kenapa saya mau bilang saudara, ayo hati-hati sama fokusmu. Iblis itu kadang-kadang saudara, dia sulit untuk sentuh orang beriman. Amin. Iblis itu ketika saudara punya iman yang besar, iblis takut untuk dekat-dekat sama saudara, untuk menyentuh saudara. Dan saya mau bilang saudara, ketika imanmu luar biasa, iblis gak mampu sentuh hati saudara, karena imanmu sudah sangat besar. Tapi saya mau bilang, ketika dia gak mampu sentuh dirimu, ketika dia gak mampu sentuh iman yang sudah besar dalam dirimu, dia akan sentuh keadaan di sekitarmu. Dia akan coba porak-porandakan lingkunganmu supaya kau mulai terpengaruh, sehingga yang ada di dalammu ini jadi goyah. Ketika kau udah mulai beriman, aku beriman, aku pasti sembuh. Iblis bisa kirim orang datang, aduh sakit ya, temen gua 2 hari kemudian mati loh. Iya, saudara yang tadi aku sembuh, mati, dari Yesus. Betul. Ketika saudara udah mulai, aku percaya sehat sempurna, aku percaya pemulihan ekonomi pasti terjadi dalam bisnisku, dalam pekerjaanku. Iblis bisa kirim pemberitaan, 2021 akhir perekonomian akan hancur, darah Yesus. Takut lagi. Ketika iblis gak bisa sentuh dirimu, dia sentuh sekitarmu. Tapi saya mau bilang, mau apapun yang iblis lakukan di sekitarmu, kalau fokusmu benar hanya sama Tuhan, saya mau bilang saudara, mujizat pasti terjadi. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Petrus kenapa dia goyah? Karena fokusnya jadi keliru. Saya percaya kalau dia tetap fokus sama Tuhan, dia akan tetap sanggup lakukan mujizat. Daud kalahkan Goliat, buat saya itu mujizat, karena di luar dari kemampuan sebagai manusia. Tapi karena dia lihat bukan keadaan yang dia lihat Tuhan, dia sanggup lakukan mujizat. Sadrak, Mesak, Abednego, secara logika manusia di dalam api perapian yang panas pasti hangus. Tapi karena fokus mereka tetap sama Tuhan, sekalipun dalam perapian, mujizat Tuhan terjadi, mereka tetap selamat. Bapak Gembala sidang kita bersama Ibu, dalam pelayanan mereka saudara, sekalipun banyak tantangan, saya ingat banget, ada serangan dari orang yang punya kapasitas besar saudara. Tapi Bapak Gembala sidang cuma bilang begini, saya pilihan Tuhan, tanda beliau cuma fokus aja sama Tuhan. Akhirnya apa? Mujizat terjadi. Saya mau bilang saudara, ayo. Saya tahu di era yang begitu maju hari-hari ini saudara, informasi begitu mudah masuk dalam kehidupan kita.
Tapi saya mau bilang, kalau informasi itu hanya membuat kau takut, kalau informasi itu hanya membuat kau resah, membuat kau bimbang, pesan saya, jangan fokus pada hal tersebut, tapi fokus arahkan semuanya sama Tuhan. Karena saya mau bilang, mau orang bilang apa, mau dunia terjadi seperti apa, bergejolak seperti apa, mau vonis dokter seperti apa, kalau kau lihat hanya Tuhan, fokusmu hanya sama Tuhan, saya mau bilang saudara, di dalam Tuhan ada pemulihan, ada mujizat. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ayo fokus sama Tuhan. Bilang sama yang ngomong, di dalam Tuhan ada mujizat. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan.